Shalom warga kerajaan, welcome to Rock Surabaya. Selamat datang dan selamat bergabung bagi Anda semua yang baru pertama kali hadir dan mengikuti ibadah bersama kami. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala kita, Pastor Daniel Yanuar Tanujaya. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan anggur dan roti perjamuan. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Untuk sementara, ibadah onsite di wilayah barat akan digabung di Rock Royal Residence pada pukul 10 pagi. Sedangkan untuk wilayah timur akan digabung di Rock Ambassador pada pukul 9.30 pagi sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut. IG Live Monday Night Talk, hari Senin 19 Oktober jam 19.30 dengan tema Fragile or Agile bersama Bapak Hendra Susanto dan Bapak Jose Bagus. Jangan lupa untuk terus ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap Selasa pukul 7.30 malam. Ibadah anniversary MWM Sekota ke-16 bersama Ibu Ruth Julia tanggal 22 Oktober pukul 18.30 live di YouTube channel Rock Surabaya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang sedang ada dalam pergumulan dan memerlukan dukungan doa untuk bersama-sama memuji, berdoa, dan menyembah Tuhan dalam acara Kingdom Worship Night, Jumat 23 Oktober jam 7 malam, live di YouTube channel Rock Surabaya. Rocket Surabaya akan mengadakan online Carry Days dengan tema Bright Future pada tanggal 30 dan 31 Oktober dengan pembicara Pastor Daniel Yanuar Tanujaya, Ernest Prakasa, dan Edosel. So, jangan sampai ketinggalan, daftar segera ya! Bagi Anda yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut ini. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, marilah kita saksikan suara gembala. Shalom semua warga kerajaan yang mencintai dan menantikan kedatangan Tuhan. Saya menyampaikan bahwa jangan takut dengan resesi, jangan takut dengan penyakit sampar maupun gempa bumi. Karena di balik itu adalah Tuhan memanggil umatnya kembali kepada Dia. Kita lihat bagaimana salah satu kata kunci paling penting, yaitu sudah hilang dari mana banyak gereja, pelayanan, dan nyebut dirinya hamba-hamba Tuhan, yaitu perkataan repent. Ya, repent and turn to God. Bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan. Banyak orang sekarang cuma berpaling kepada Tuhan, tapi tidak berbalik. Saya masih ingat bahwa kebangunan rohani dalam hidup saya dimulai 40 tahun yang lalu. Melalui apa, saudaraku? Penyakit hampir mati. Dan apa? Dan juga mengalami di mana saya bangkrut, ya. Ladang saya dimakan oleh belalang. Tapi itu menyadarkan saya bahwa hanya Tuhan bisa menolong saya. Tidak ada orang bisa menolong. Teman, saudara, tidak ada. Tetapi saudara kan tidak perlu mengalami seperti itu. Saya masih ingat 10 tahun kemudian Tuhan memanggil saya ke Pulau Bali. Tepat 10 tahun kemudian. Dan here I am by His grace. Dan karena itu saya berani mengatakan kepada saudara, segala sesuatu yang kelihatan buruk bisa Tuhan rubah jadi kebaikan. Sebagai contoh tahun 2002 ada bom Bali. Ya, pertama lalu dilanjutkan yang kedua. Dan apa yang saya alami? Ya, orang-orang yang biasanya tidak terjangkau jadi pada datang pada Tuhan. Demikian juga melalui corona ini. Ya, maka saya yakin dan percaya sesuatu yang buruk Tuhan bisa rubah. Kutuk pun bisa dirubah jadi berkat, bukan? Kesesakan dirubah jadi kesempatan oleh Tuhan. Kesempitan jadi kesempatan. Karena bagi setiap saudara yang mendengarkan ini, pertama-tama jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Jangan sampai ada penyakit sampar di dalam hati kita masing-masing. Nah, saya melihat apa yang saya sampaikan ini adalah munculnya banyak hamba-hamba Tuhan. Bapak Pendeta Niko telepon saya, Vin, lewat ini kita dipaksa untuk delegasi. Ya, usia kami kan sudah Pak Niko 71, saya 69. Usia kami berdua seharusnya kan sudah melepaskan yaitu tongkat estafet kepada generasi muda kita.
Dan apa kekayaan kita? Kekayaan kita cuma satu, bangkitnya para pemimpin muda. Terjadi akselerasi. Saya berdoa khususnya buat kelompok Rock Ministry, saya sampaikan. Kita punya mimpi bahwa tahun 2025 itu akan terjadi, kita mencapai 1.000 jemaat baru buat Tuhan Yesus. Sekarang baru 1/3. Kelihatannya ketinggalan. Oh no. Ketika terjadi awakening, yaitu kebangunan, terjadi outpouring, pencurahan Roh Kudus, itu dengan mudah akan tercapai. Not by might, nor by power, but by my spirit, said the Lord. Itu janji Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi karena kuasa Rohku, kata Tuhan. Karena itu umat Tuhan, kebangunan rohani mulai dari diri sendiri. Ketika terjadi kebangunan rohani di Wales, wartawan pergi ke sana, mereka tanya, di mana kebangunan rohani itu? Seorang polisi tanya begitu. Dia berkata, sir, ya, the revival is inside this uniform. Ya, di dalam seragam ini, maksudnya hatinya dia. Karena itu bangkitlah setiap kepala keluarga. Selamatkan seluruh keluargamu seperti Nuh menyelamatkan seluruh keluarganya. Jangan takut, akan ada revival. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian suara gembala minggu ini. Kiranya bisa menjadi kekuatan bagi kita semua. Untuk mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan-Mu yang telah Engkau karuniakan buat kami semua. Kalau sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Kau siapkan hati kami supaya kami masuk ke hadirat-Mu lebih lagi dengan hati yang penuh ucapan syukur dan hati untuk memuliakan nama-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan
kekuatan bagi jiwa kami adalah Engkau Tuhan. Dan sukacita yang adalah kekuatan bagi kami adalah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Sebab kami hidup oleh karena Engkau. Kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Oh, Engkau ada besertaku. Kau besar di dalamku. Engkau hidup di jiwaku. Kau Tuhanku yang hidup. Engkau ada besertaku. Kau besar di dalamku. Engkau hidup di jiwaku. Kau Tuhanku yang. Sekali lagi katakan, Engkau ada besertaku. Engkau ada besertaku. Amin. Kau besar di dalamku. Lagi katakan, Dia hidup di jiwaku. Kau Tuhanku yang hidup. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Dengan iman pujikan, Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku. Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidup. Kemenangan besar di dalam hidupku. Kemenangan besar di dalam hidupku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dan sangat bergairah karena jujur saja memang pandemi belum lewat, tetapi kita tahu penyertaan Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kita, termasuk di minggu yang baru ini, minggu yang ketiga dari bulan Oktober ini. Kita melihat bagaimana kesetiaan dan anugerah dan kemurahan dan rahmat, perlindungan, penyertaan, penyediaannya ada dalam kehidupan kita. Saya tahu bahwa ada beberapa saudara yang mungkin juga masih bergumul dan sedang bergumul. Tapi percayalah bahwa rencana dan rancangannya buat kita, even melalui pergumulan dan setiap tantangan yang kita alami, menjadikan kita lebih baik daripada sebelumnya. Ingat bahwa ayat firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu berarti apakah itu keadaan baik atau keadaan tidak baik, keadaan yang melegakan, keadaan yang mungkin menegangkan buat kita. Tuhan ada di sana, Tuhan bekerja, selama kita semua percaya, kita semua mengasihi Dia, dan kita semua yang lebih penting lagi ada di dalam kehendak-Nya. Sudah beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang bagaimana kita harus memiliki telinga yang terbuka. Ya, saya mendapatkan pesan dari gembala senior kita untuk mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita bisa memiliki telinga yang terbuka. Tapi hari ini
Saudaraku, saya ingin mengajak saudara semua, izinkan untuk kita belajar sama-sama bagaimana kita bisa mengenali kehendaknya. Setelah kita mendengar suaranya, tentu saja suaranya akan sejalan dengan apa? Dengan kehendaknya. Nah, saudara, ayat firman Tuhan di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12 berkata, kenapa penting sekali untuk kita bisa atau untuk kita harus saudara mengenali kehendaknya. Alkitab berkata demikian, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudara, ngeri sekali ketika kita berpikir bahwa kita ada di jalan yang benar, ya, tapi itu ternyata cuma sebuah asumsi atau sebuah sangkaan. Jelas sekali ayat ini berkata ada jalan yang disangka orang lurus. Maksudnya lurus itu bukan tentang straight-nya jalan itu, tapi kita berpikir bahwa kita ada di dalam jalur yang benar, ya, ada di dalam kehendaknya, ada di dalam rencananya, ada di dalam rancangannya. Kita pikir, kita sangka, asumsi kita, tapi ujung-ujungnya enggak seperti itu. Karena itu ngeri sekali, karena kita berpikir kita benar, ternyata kita salah. Terjemahan Good News berkata demikian, what you think is the right road, what you think, apa yang kau pikir bahwa itu adalah jalan yang benar, may lead to death. Itu mungkin membawa kita atau akan membawa kita pada kematian. Karena itu saudara, kita perlu punya petunjuk-petunjuk yang jelas. Ya, tentu saja pertama ya kita harus mendengar atau mengerti atau menangkap atau lebih tepatnya mengenali suaranya, mengenali kehendaknya sama dengan mengenali apa? Suaranya. 1 Yohanes 4 ayat 1 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi dikatakan ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, saya mau bacakan dari The Living Bible. The Living Bible berkata begini, dearly loved friends, saudara-saudaraku yang terkasih, don't always believe everything you hear. Jangan selalu percaya apapun yang kamu dengar, everything you hear. Ya, orang berkata begini, ada masukan ini, kita lihat di internet seperti ini, kita lihat di YouTube kayak begini, kita dengar dari teman kita, lingkungan kita, sekitar kita seperti ini. Dikatakan just because someone says it. Hanya karena seseorang mengatakan, apalagi sekarang ini banyak hoax ya saudara. Termasuk hoax in the spiritual world, ya, dalam dunia roh, saudara. Is a message from God. Perhatikan ini, just because someone says it is a message. Even dikatakan ketika orang itu mengatakan bahwa ini adalah pesan dari Tuhan, bahwa ini adalah kehendak Tuhan, bahwa ini adalah ajaran yang daripada Tuhan. Kita menyangka itu jalan lurus, kita menyangka itu is the right way. Ya, dikatakan test it, test, ujilah itu, first to see if it really is. Ya, if it really is, dikatakan ujilah itu pertama-tama, atau jangan cepat percaya, maksudnya apakah benar demikian, saudara? Ya, kenapa? Karena bisa saja itu merupakan sesuatu yang kemudian keliru, yang kemudian salah. Demikian juga misalkan ketika kita berharap sesuatu dan tiba-tiba ketika kita melihat sebuah tayangan atau peristiwa yang terjadi, seperti kok nyambung ya. Orang Jawa bilang gatuk. Kita nggak percaya dengan gatoisme kan, saudara. Ya, karena itu benarkah itu kehendak Tuhan? Ya, Yohanes pasal 7 ayat 17 berkata demikian, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Ini Tuhan Yesus yang ngomong, barang siapa mau melakukan kehendaknya, kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Karena kalau kita ada dalam kehendak Tuhan, ada jaminan Tuhan di situ. Saya nggak bilang kalau kita ada dalam kehendak Tuhan, lalu semuanya akan pasti lancar, pasti baik, pasti menyenangkan, pasti wow, hebat, luar, belum tentu. Kadang-kadang kami ada di dalam kehendak Tuhan, kami tahu pasti, tapi ada tantangan.
Tapi kita nggak khawatir, kenapa? Karena itu adalah merupakan kehendaknya, sebab kami percaya, kami yakin bahwa penyertaannya, dan itu yang seringkali terjadi, menyertai kehidupan kita. Saudara, jadi dikatakan, terjemahan The Message berkata demikian, ayat ini lebih jelas. Anyone who wants to do his will, siapapun yang ingin melakukan kehendaknya, can test this teaching. Yesus bilang, ajaran ini bisa diuji, ya. Karena itu ujilah segala sesuatu, itu dikatakan. Cobalah, nilailah, jangan terburu-buru di dalam mengambil keputusan. And know whether it's from God, dan mengetahui apakah ini datangnya dari Tuhan, or whether I am making it up. Atau dikatakan hanya dari diriku, aku yang bikin-bikin gitu. Nah, pertanyaannya sekarang tentu saja bagaimana? Atau apa yang harus kita lakukan? Atau apa yang menjadi panduan bagi kita untuk kita mengenali kehendaknya di dalam kehidupan kita? Saudara, kenapa saya rindu untuk membagikan ini kepada kita semua? Karena kita sedang hidup di zaman di mana media itu begitu luar biasa terbuka. Saudara bisa akses khotbah-khotbah terbagus, pesan-pesan terhebat. Saudara, either way itu spiritually atau itu sesuatu yang dari luar sana. Ya, karena itu kita harus sangat berhati-hati dan bijaksana di dalam kemudian memberikan penilaian untuk, apalagi kalau kita mau membuat sebuah major decision di dalam kehidupan kita, keputusan yang utama, keputusan yang penting di dalam kehidupan kita. Contoh misalkan saudara ingin menentukan di mana saudara sekolah, saudara memutuskan dengan siapa saudara akan menjalani kehidupan saudara sampai nanti saudara masuk dalam kekekalan, atau dengan siapa saudara menikah dan lain sebagainya. Saudara ingin berpindah kerja, saudara ingin melakukan atau membuat sebuah deal bisnis di dalam kehidupan saudara, bawa itu semuanya kepada Tuhan, dengarkan dia bicara apa, dan kenali apa yang menjadi kehendaknya. Sebagaimana tadi saya katakan, ketika kita mengikuti kehendaknya, kita mendengarkan suaranya, tapi kemudian kita tahu tidak semulus yang kita bayangkan. Demikian pula sebaliknya, sesuatu yang kelihatannya very good at the first, ya, di depan itu kelihatannya baik, kelihatannya oke, kelihatannya benar, belum tentu kemudian itu adalah kehendak Tuhan. Karena ingat itu tadi, ayat yang pertama kali kita baca, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kepada maut. Nah saudara, apa kompas nomor satu? Atau apa penunjuk arah nomor satu? Atau apa yang dapat kita jadikan panduan untuk kita mengenal kehendaknya? Nomor satu tentu saja itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Sebagus apapun faktanya, sebagus apapun keadaannya. Dan kita tahu saudara, bahwa seringkali itu mengganggu nurani kita. Kalau itu udah ganggu nurani kita, cek betul-betul. Kalau perlu ya saudara pelajari. Makanya penting sekali kenapa kita harus belajar firman, penting sekali kenapa kita harus baca firman, penting sekali kenapa kita harus kenali Alkitab kita. Jangan biarkan Alkitab saudara itu berdebu, jangan biarkan Alkitab saudara itu cuma diambil seminggu sekali. Pada waktu kita ibadah seperti ini, baru kemudian kita buka, tapi bacalah firman Tuhan setiap hari. Bukankah saudaraku dalam kitab Mazmur pasal yang pertama dikatakan orang yang mencintai firman itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya, yang daunnya tidak layu dan yang apa saja diperbuatnya berhasil. Lukas 21 ayat 33 berkata, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Maksudnya apa? Maksudnya firman Tuhan itu kekal, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itulah yang menuntun dan memimpin jalan di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita dalam kegelapan itu maksudnya apa? Ketika kita kebingungan dan tidak tahu cara bagaimana kita harus memutuskan sesuatu di dalam kehidupan kita. Bahkan Rasul Paulus dalam kitab Galatia pasal yang pertama berkata demikian, tegas sekali saudara. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga, bayangkan malaikat dari sorga,
yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Terkutuklah dia. Wow, terkutuklah dia. Kalau ada orang yang memberitakan, what is gospel, apakah Injil itu? Injil adalah berita baik yang datangnya dari Tuhan. Berita baik itu tidak selalu kedengarannya enak, saudara. Sama seperti seorang ayah yang memberikan nasihat kepada anaknya, yang berkata tidak kepada apa yang anaknya pinta, karena bapaknya tahu bahwa apa yang diminta oleh anaknya, itu bisa punya potensi bahaya buat dia. Nah, kata tidak itu mengecewakan anak. Kenapa? Karena anak punya keinginan, dan keinginannya dilarang. Tetapi kita tahu itu menuju pada jalan kehidupan, bukan jalan kematian. Kelihatannya enggak enak. Kok aku minta enggak dikasih? Tapi itu untuk kebaikan dia. Pada awalnya memang kelihatannya tidak menyenangkan buat sang anak. Tapi pada akhirnya dia akan bersyukur. Ketika apa? Ketika dia berjalan dalam ketaatan, ketika dia berjalan dalam kebenaran. Makanya Rasul Paulus, saya percaya oleh ilham Roh Kudus menuliskan ini, saudara. Dengan jelas dia berkata, kalau ada orang yang menawarkan kepada kita, apapun itu, dan itu tidak sesuai firman. Saudara, saya pernah satu kali ada salah seorang jemaat kita yang menelpon saya, dia seorang dokter, dan dia minta nasihat kepada saya karena dia diajak untuk deal satu pekerjaan, saudara, yang di dalamnya itu mengandung dalam tanda kutip hal-hal yang nyerempet, ya, bahaya. Dan saya bilang sama dia, kamu cek hati nuranimu, kamu lihat firman Tuhan. Firman itu jelas kok, ya. Kalau di situ ada potensi yang salah, kamu tahu itu enggak benar, langsung lewat telepon itu enggak ngomong butuh waktu lama, saudara. Dia langsung tahu, ya aku tahu, ya. Saya bilang, kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meskipun kelihatannya itu seperti tidak menyenangkan dan kamu sepertinya kehilangan deal untuk kamu bisa dapat uang banyak. Ya, tapi itu menjaga kamu dari jalan kematian, dari jalan yang salah, dari jalan yang keliru. Saya enggak bilang kemudian setelah itu tiba-tiba Tuhan membukakan dia pintu yang lebar dan kemudian memberkati dia dan dia dapat bahkan lebih. Tidak. Even sampai hari ini dia masih agak bergumul, tapi hati nuraninya bersih. Saya bilang sabar ya. Sabar, karena saya yakin Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang baik. Tuhan yang akan membawa kamu di jalan yang benar, dengan cara yang benar, pada waktu yang tepat. Dan kamu akan amazed dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kamu. Saudara, nomor satu, apakah itu sesuai dengan firman? Tapi juga yang kedua, saya percaya, kalau itu kehendak Tuhan, itu selalu Tuhan itu akan concern dengan apa, saudara? Dengan kerohanian kita. Saudara, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, betul kalau saudara perhatikan suara gembala senior kita Pak Arifin, ya, yang minggu lalu katakan, bahkan saudaraku ini benar-benar jadi akademi buat kita. Out of this pandemic, ya, God is working in our life, dalam kehidupan kita dia bekerja, dan saudara tahu setiap pressure, ya, di dalam kehidupan kita itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam ini, sehingga memunculkan, menampilkan, ya, menunjukkan, saudara, apa yang tadinya itu tersembunyi di dalam diri kita. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup merubah sesuatu yang buruk menjadi kebaikan. Demikian juga COVID-19 ini banyak dipakai Tuhan untuk menunjukkan, saudara, tentang kerohanian kita. Ya, Filipi pasal 2 ayat yang kelima, Alkitab berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lihat itu. Apa yang jadi sasaran utama Tuhan terhadap kehendaknya dalam kehidupan kita? Keserupaan dengan Kristus. Kerohanian yang bertumbuh, saudara. Ya, terjemahan New Century Version berkata, in your lives, you must think and act like Christ Jesus. Straightforward, jelas. Saudara, dalam hidupmu kamu harus berpikir dan bertindak seperti Kristus. Berpikir dan bertindak seperti Kristus. Jadi
kalau kita tanya apakah ini kehendak Tuhan? Apakah ini suara Tuhan? Dampaknya terhadap kerohanian kita bagaimana? Apakah itu menjadikan kita lebih rohani? Ya, atau itu seperti tadi saya cerita salah satu jemaat yang telepon dan yang ditawari sebuah pekerjaan. Saya bilang kalau kamu ambil pekerjaan ini, saya khawatir kamu tidak akan jadi lebih rohani. Ya, karena Tuhan concern dengan kerohanian kita. Di dalam setiap keputusan yang kami ambil misalkan dalam pelayanan, termasuk untuk pelayanan online ini, apakah ini berpengaruh dan berdampak nantinya secara rohani kepada jemaat, kepada orang yang belum kenal Kristus itu terutama, ya, kepada siapapun yang kemudian akses kepada pelayanan ini. Itu yang jadi sasaran utama kita. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-14 dan kemudian ayat yang ke-17 berkata, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, perhatikan itu tentu saja sesuatu yang bukan rohani. Sehingga kalau kita bilang ini kehendak Tuhan, tapi kemudian itu memimpin kita kepada apa? Iri hati, kepada apa? Even itu mungkin sesuatu yang kelihatannya rohani, terlihat rohani, ya, pelayanan, kegiatan, program, sebut apa aja yang kita lakukan, yang kita buat itu. Tapi kemudian buahnya itu bukan sesuatu yang baik. Karena ayat yang ke-17 berkata demikian, Yakobus 3 ayat 17, hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Murni itu artinya apa? Tanpa campuran, saudara. Kudus, benar, itu murni. Enggak ada motivasi lain. Makanya segala sesuatu yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, itu pasti bukan dari Tuhan. Ya, tentu saja dalam konotasi negatif ya saudara. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Oh jelas, lawan daripada hal-hal yang tadi saudaraku disebut, ya itu pasti bukan dari Tuhan. Tapi yang murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Dan kemudian apa dikatakan? Buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Tidak ada pembedaan-pembedaan, ya. Tuhan begitu concern dengan kerohanian. Ketika misalkan kita akan memulai ibadah onsite, apa yang saya pikirkan? Saya berpikir tentang ada aspek-aspek di dalam ibadah tatap muka yang memang spesifik ada hanya di dalam ibadah tatap muka, aspek fellowship, ya, aspek saudaraku pertemuan secara pribadi, lalu kemudian atmosfer kebersamaan korporat, ya. Saya percaya di rumah kita lewat ibadah ini kita tetap bisa rasakan hadirat Tuhan karena Tuhan nggak bisa dihalangi kehadirannya dimanapun. Tetapi kita memikirkan sesuatu yang lebih daripada saudaraku sekedar untuk kemudian kita kembali beribadah onsite. Tidak hanya itu. Itu alasan ke yang sekian, tapi yang lebih penting yang jadi concern kita adalah kerohanian daripada jemaat, saudara. Kalau itu kehendak Tuhan, itu pasti ada hubungannya dengan kerohanian kita. Tapi juga saya percaya kehendaknya itu akan mempertajam apa saudara? Fungsi kita. Karena untuk itulah kita dipanggil. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, perhatikan itu, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini diciptakan, dikatakan dengan destiny yang jelas. Apa itu? Salah satunya adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu sudah disiapkan Tuhan untuk kita. Dan Dia mau, tentu saja itu kehendaknya, supaya kita apa? Ada di dalamnya. Maksudnya apa? Kehidupan yang berguna, kehidupan yang berdampak. Dan dengan demikian kita bisa memiliki kehidupan yang berarti. Kita hanya hidup satu kali di dunia ini, ingat saudara. Dan kehendaknya lah untuk hal itu terjadi buat kita semua. Roma 12 ayat 6a berkata demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Dengar baik-baik saudara, tidak ada satupun saudara yang mendengarkan akan
pembagian firman Tuhan ini, yang saudara nggak punya karunia, at least saudara punya satu, at least. Ya, dan talenta itu dipercayakan untuk dipakai, ditumbuh kembangkan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Living Bible berkata demikian, God has given each of us the ability to do certain things well. Saya senang terjemahan ini, dikatakan Tuhan telah memberikan kepada kita kemampuan, ability, untuk melakukan sesuatu yang khas, yang khusus, yang berbeda, dengan baik. Karena itu tidak ada seorang pun yang tidak punya karunia. Semua Tuhan kasih, dan karunia itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti sudah perhatikan tubuh saya ini, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Semua ini ada dalam fungsi yang saling dibutuhkan satu terhadap yang lainnya, saudara. Dan saudaraku, ketika ini semua terkoordinasi dengan baik, saudara, seperti saya bisa berkhotbah ini karena terkoordinasi dengan baik. Ada yang mempersiapkan studio ini dengan excellent, saudara lihat. Saya nggak punya gift di sini, tapi ada orang yang anak kita yang punya gift di sini. Kemudian yang merekam bagian audio, bagian video, yang mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan yang saudaraku mempersiapkan ini, ya, untuk audio ini dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam satu koordinasi yang baik, ada dalam sebuah unity and harmony. Jadi kalau saudara mau tanya kehendak Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan? Apakah kemudian itu membuat saudara berfungsi pada karunia yang Tuhan beri buat saudara? Kalau itu ya, itu kehendaknya buat saudara. Dan yang terakhir tentu saja, yang tidak kalah penting, keluarga rohani kita, komsal. Selalu saudaraku, community itu, saudaraku, kita ditentukan tidak untuk hidup sendiri, kita ditentukan untuk ada di dalam sebuah komunitas. Komunitas yang hidup, komunitas yang membangun, komunitas yang dinamis. The family of God, the community of God, community of love. Efesus 3 ayat 10 berkata, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan. Perhatikan tuh, oleh jemaat. Ya. Dikatakan diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Oh, jadi jemaat itu dipakai Tuhan untuk apa? Untuk mengetahui, saudara dengar baik-baik. Kadang-kadang kita dengar sesuatu dari Tuhan, atau kadang-kadang kita punya petunjuk yang dari Tuhan. Kadang-kadang kita mendapatkan sesuatu yang kita harus ambil keputusan. Saudara, share itu kalau perlu di komunitas saudara. Share itu dengan gembala komsel saudara. Dan ayo didoakan sama-sama. Ayo, disitulah Tuhan bergerak, Tuhan bekerja, saudara. Ya, tapi tentu saja keputusan kembali kepada kita. Tuhan bisa ngomong dengan siapapun, tapi kalau itu adalah matters for us personally, itu penting bagi kita secara pribadi, maka Tuhan pasti bicara sama kita. Ya, saya nggak percaya Tuhan nggak bicara sama kita, apalagi untuk sesuatu yang very personal, lalu Tuhan hanya ngomong sama yang lain. Satu kali ketika saya masih bujangan, ya saya ingat ada seorang hamba Tuhan yang saya hormati, yang memanggil saya dan kemudian dia berkata, Daniel, Tuhan mau kasih hadiah sama kamu mau nggak? Siapa yang nggak mau hadiah? Tapi kemudian saya tanya, apa itu Om? Lalu dia berkata, kamu lihat gadis yang ada di sana? Iya, Tuhan bilang sama saya bahwa itu adalah jodohmu. Saya bilang, ups, sorry ya, nanti dulu. Kalau untuk hal itu. Kenapa? Karena yang akan menikah saya, bukan Om. Ya, kalau itu memang dari Tuhan untuk saya, Tuhan pasti akan bicara sama saya. Hey, it's my life. Tapi thank you anyway for your goodness, your consideration gitu ya, untuk perhatian. Thank you, tapi biarkan saya yang memutuskan untuk hal itu. Ya. Nah, tapi komunitas yang dekat dengan kita bisa confirm, ya kamu cocok loh dan atau anyway. Tapi keputusan pribadi harus kembali untuk sesuatu yang very personal, apalagi itu menyangkut kehidupan masa depan kita. Amsal 11 ayat 9, saudaraku, berkata, dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Terjemahan Good News berkata begini, di bagian yang terakhir itu, the wisdom of the righteous can save you. The wisdom of the righteous can save
you. Hikmat dari orang benar. Orang righteous, orang benar itu apa? Ya ini, komunitas kita dapat menyelamatkan kita. Ada nasihat-nasihat yang baik. Tuhan berbicara juga lewat komunitas kita. Amsal 11 ayat 14b, saudaraku berkata, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. The last but not least, tentu saja saudara, kalau itu kehendaknya, at the end, pasti ada damai sejahtera dalam diri kita. Ya, 1 Korintus 14 ayat 33 berkata, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Bedakan antara kekacauan dengan tantangan. Tantangan bisa terjadi. Ya, tapi kalau itu dari Tuhan tidak membawa kekacauan, itu akan mempertajam kita. Akan membentuk kita. Ayatnya berkata, Allah tidak menghendaki. Kalau kita bilang itu dari Tuhan, tapi kacau, ya kita itu dari Tuhan, tapi ngawur, itu dari Tuhan, tapi tidak jadi lebih baik dan perlu kita tinjau ulang. NIV New International Version berkata, for God is not a God of disorder, but of peace. Karena sebab dikatakan Tuhan itu bukan Tuhan yang kacau, ya Tuhan dari kekacauan, tapi dari damai sejahtera. Kalau itu kehendaknya, pasti ada damai sejahtera bagi kita. Ayat yang terakhir, saudara, Filipi 4 ayat 6 dan ayat yang ke-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya merasa ada beberapa saudara yang sedang dalam ibadah online ini, yang a bit confused mungkin dengan beberapa hal dalam hidup saudara hari-hari ini. Tapi jangan khawatir saudara, kalau itu dari Tuhan, maka nomor satu, bawa itu dalam doa, nyatakan dalam segala hal keinginanmu. Artinya apapun, Tuhan membuka akses itu untuk kita. Alkitab berkata begini, damai sejahteranya yang melampaui akal. Kalau dipikir memang rasanya kok, tapi kok ada sejahtera ya? Ya, itu memelihara hati dan pikiran. Kehendaknya untuk kita semua. Dan kehendaknya untuk kita semua pasti baik, pasti luar biasa, dahsyat, ajaib, mulia. Saya berdoa dalam setiap aspek kehidupan saudara, kehendak Tuhan tergenapi, kehendak Tuhan terjadi. Karena kesuksesan sejati, signifikan sejati, kehidupan yang sejati, yang berharga, berdampak, berarti, bernilai, hanya dapat terjadi kalau kita berjalan di dalam maunya Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk minggu yang baru ini sekali lagi. Pastikan kami ada di dalam kehendak-Mu. Pastikan kami ada di dalam rencana dan rancangan-Mu. Pastikan kami berjalan di dalam Tuhan apa yang menjadi mau Tuhan. Bukan mau kami, bukan maunya orang lain, maunya keadaan, maunya siapapun atau apapun. Tapi apa yang menjadi maunya Tuhan. Bapa, hamba secara khusus berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang membutuhkan tuntunan, yang sedang membutuhkan pimpinan. Tuhan, untuk apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dibuat di dalam kehidupan mereka. Ada beberapa orang, Tuhan, yang sedang mendengarkan message ini, yang sedang membutuhkan jawaban yang dari Tuhan. Biar kiranya Tuhan mengaruniakan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, telinga rohani dan mata rohani yang terbuka untuk dapat mendengar, melihat, merasakan, dan kemudian mengambil keputusan yang tepat dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Maka kami percaya kami ada di dalam jalan dan pimpinan yang daripada Tuhan. Bukan jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Tapi jalan kebenaran yang membawa kami pada sejahtera, dan kami percaya boleh menghasilkan buah-buah yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Berkati umat-Mu ya Bapa, kami ucap syukur. Dan biar kehidupan kami memuliakan Engkau senantiasa. Menjadi lebih serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus dan saya ingin mengingatkan saudara sekali lagi bahwa inilah jaminan, janjinya, covenant yang dia buat bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk roti dan anggur dan perjamuan yang sebentar kami akan lakukan bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk putra-Mu yang Kau karuniakan bagi kami, yang adalah merupakan guarantee dalam setiap aspek kehidupan kami. Sehingga kami yang lemah bisa berkata kami kuat. Kami yang miskin kami berkata kami diperkaya. Kami yang sakit kami bisa berkata kami sehat, dibuat sehat. Kami yang Tuhan berkekurangan kami bisa berkata kami berkelimpahan. Terima kasih kami menaruh iman kami dari apa yang kami kerjakan dan lakukan karena ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ambil roti saudara, angkat bersama-sama dengan saya. Demikian pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan ini bersama-sama dengan saya. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kami mengucap syukur untuk karya-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biar kiranya Tuhan lewat apa yang dilakukan ini, kami terus berjalan dalam rancangan, dalam rencana, dalam kehendak-Mu yang ajaib. Di minggu yang baru ini, minggu yang dahsyat, yang lebih baik daripada minggu sebelumnya. Angkat kedua tangan saudara, dan biar kiranya semua berkat terbaik dari Sang Raja boleh turun, memimpin, menyertai, membawa saudara berjalan dalam kehendak-Nya yang sempurna, yang dahsyat, yang mulia, yang ajaib itu di minggu yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati, katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Senang sekali kami bisa beribadah bersama dengan Anda. Kami percaya bahwa kita semua diberkati melalui pujian penyembahan dan yang kita naikkan dan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan bantuan doa dan informasi pelayanan lainnya, dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya berikut ini. Minggu depan, kita akan dilayani oleh Gembala dari Rock Ambon, Pastor Chris Manusama. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe semua akun media sosial Rock Surabaya. See you next week. God bless you.